Di kota kecil ini, ada satu hukum besi yang diyakini semua orang. Harga menentukan kualitas, yang termahal adalah dewa. Bahkan petualang yang sekarat pun didoktrin untuk berhutang keping emas pada guild petualang demi memburu pendeta termahal di gereja suci. Sementara aku hanyalah penyembuh tanpa sihir suci. Namun naluri bisnisku berteriak saat melihat mangsa potensial. Aku takkan membiarkan tumpukan emas berjalan itu lolos. Aku menahannya. Tuan, dengan kondisi tubuhmu yang hancur itu hanya tangankulah yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Namun tatapan matanya penuh curiga. Mana lencana penyembuhmu? Tanyanya. Guild petualang telah mencuci otak mereka dengan sempurna. Karena penyembuh adalah profesi langka, mereka bilang banyak tikus jalanan yang mengaku dokter demi keuntungan semata. Itulah sebabnya guild mengeluarkan lencana khusus. Mendengar ini aku mengumpat dalam hati. Orang ini terlalu paranoid. Tapi aku tetap memasang senyum bisnis terbaikku. Maaf, karena aku tak bisa memamerkan sihir kilat. Gil tak sudi memberiku lencana. Belum sempat kalimatku selesai, dia berbalik pergi sambil meludah kasar. Dasar penipu sampah. Berani mengaku penyembuh tanpa sihir. Level penipuan zaman sekarang makin rendah saja. Hah, aku sudah menduga reaksi ini. Tapi aku adalah penyembuh sejati. Aku membuntutinya dan mulai menganalisa layaknya detektif luka di lengan kananmu. Itu pasti gigitan serigala surai hitam di dekat sini. Dan kakimu tergores ranting beracun saat melarikan diri. Benar kan? Langkahnya terhenti seketika. Dia menoleh dengan wajah pucat pasi. Bagaimana kau bisa tahu sedetail itu? Inilah celahku, aku membusungkan dada penuh percaya diri. Meski tanpa lencana plastik itu, mataku tak pernah salah. Lalu kulemparkan penawaran yang menggoda. Dengar, pendeta agung akan memerasmu 600.000 keping emas. Penyembuh biasa setidaknya minta 300.000. Pria itu tampak bingung dengan hitung-hitunganku. Intinya apa? Tanyanya tak sabar. Inilah saatnya skakmat. Kau cukup bayar aku 150.000 keping emas. Dan ingat, bayar setelah sembuh. Tapi siapa sangka diskon besar justru memicu amarahnya, wajahnya memerah padam. Penduduk kota benar, barang murah pasti barang rongsokan, yang mahal itu yang terbaik. Kau benar-benar penipu ulung. Tak kusangka, hanya dalam beberapa jam petualang asing ini sudah terjangkit penyakit mental kota. Ini mendewakan harga mahal. Tapi aku tersenyum miring. Aku tahu betul rasa sakit akan memaksanya merangkak kembali padaku. Sebelum pergi kulempar kartu terakhirku. Tak percaya silakan. Tapi ingat satu hal. Sihir cahaya takkan bisa menyentuh racun di lukamu. Saat kau menjerit kesakitan nanti malam, cari aku di penginapan depan. Dia hanya mendengus melihat punggungku. Cih, penipu gila. Sial sekali, aku harus satu penginapan dengannya. Tak lama kemudian pria itu sampai di gereja megah. Cahaya suci menyelimuti tubuhnya di bawah mantra pendeta tingkat tinggi. Luka-luka luar itu menutup seolah keajaiban terjadi. Sang pendeta menangkupkan tangan. Selesai, wahai peziarah. Semoga dewa memberkatimu. Tagihannya 620.000 keping emas. Wajah si petualang langsung kelam seketika. Duduk sebentar, harganya segunung emas. Bisnis penyembuh memang perampokan legal paling kejam. Dia berjalan keluar sambil meregangkan otot mencoba menghibur diri. Mahal tak masalah, asalkan kualitasnya terjamin. Tapi, kenapa kakiku masih gatal begini? Mungkin cuma perasaan sisa penyembuhan. Namun saat tengah malam tiba, lolongan kesakitan memecah keheningan malam Julia. Si pelayan berlari panik mendobrak pintu kamar pria itu. Pemandangan mengerikan menyambutnya. Pria kekar itu lumpuh di ranjang tubuhnya, kejang-kejang tak terkendali. Rasa sakit yang menyiksa telah menghancurkan harga dirinya hingga ia menangis meraung-raung. Dia memohon pada Julia. Cepat panggil dokter, rasanya aku mau mati, tulangku seperti terbakar. Dia masih tak paham apa yang terjadi. 600.000 keping emasnya hangus sia-sia dan kini dia sekarat di ranjang penginapan kumuh. Tiba-tiba bayangan penyembuh jalanan yang ia hina tadi siang melintas di benaknya. Kata-kata itu bergema bagai kutukan. Sihir takkan menolongmu. Jika kau merasa sakit saat tidur, cari aku. Pria itu seperti orang tenggelam yang melihat pelampung. Penyembuh tanpa sihir itu dia satu-satunya harapan. Dia bilang dia akan datang. Tapi bodohnya aku. Aku bahkan tak tahu siapa namanya. Tepat saat keputusasaan memuncak, sebuah suara dingin menariknya dari neraka. Sudah kubilangkan sihir itu percuma. Aku muncul di ambang pintu. Penyembuh tanpa sihir siap melayani.
Aku melangkah masuk dengan aura tenang yang mendominasi ruangan. Senang bertemu lagi Tuan Petualang. Aku mengedip santai pada Julia. Nona Julia, biar aku yang ambil alih. Pria itu gemetar merangkak ke arah kakiku. Aku menatapnya dengan senyum penuh arti. Bagaimana rasanya perawatan super mahal itu? Memuaskan. Dia membisu lidahnya keluh karena rasa sakit dan malu yang luar biasa. Aku mengangkat 3 jari ke udara. Harga naik. Biaya pengobatan sekarang 300.000 keping emas. Bayar di muka. Tubuhnya semakin gemetar hebat mendengar nasib dompetnya. Dengan gigi yang beradu menahan amarah, dia memeras kata-kata terakhirnya. Bukankah sebelumnya harganya 150.000 koin emas? Kenapa sekarang melambung 2 kali lipat? Baru saja kalimat itu terucap, tubuh pria itu ambruk, dihantam rasa sakit yang tak tertahankan. Dengan dingin aku jelaskan, melihat lukamu yang sekarang kondisinya 3 kali lebih parah dari sebelumnya. Kalau kau merasa harga ini tidak masuk akal, silakan cari penyembuh lain. Tanpa ragu, aku membalikan badan bersiap pergi meninggalkan mereka. Pria itu panik, tangannya mencengkeram erat jubahku. Kumohon, ambillah pedang besar ini, hanya ini harta tersisa yang kumiliki sekarang. Nilainya setidaknya 200.000 koin emas. Mendengar tawaran itu, aku menerima pedangnya. Meski buatannya agak kasar, senjata ini dirawat dengan sangat baik. Aku tahu pria bodoh ini sudah menghabiskan semua emas pinjamannya untuk membayar pendeta penipu itu. Jadi hari ini anggap saja aku untung 200.000 koin emas. Wush, pedang itu lenyap masuk ke dalam penyimpananku. Pria itu terbelalak melihat senjatanya menghilang. Tapi lidahnya keluh tak berani protes. Bagaimanapun nyawanya ada di tanganku sekarang. Selanjutnya aku memapah tubuh lemahnya ke atas ranjang operasi. Perlu kau tahu ada hal yang tak bisa disembuhkan sihir. Salah satunya adalah racun. Melihat wajahnya yang terpelintir penderitaan, aku melemparkan sebuah buah padanya. Lalu menjelaskan, ini buah bilberry hitam. Ingat baik-baik, daun dan batang tanaman ini mengandung racun mematikan. Goresan sedikit saja di kulit bisa menyebabkan kelumpuhan total. Tanaman ini pasti tumbuh di jalan yang kau lewati, dan sialnya kaki kananmu tergores olehnya. Itulah sebabnya kau sekarat karena keracunan. Ini juga alasan kenapa monster serigala surai hitam bersarang di dekat sana. Daun dan batang bilberry hitam adalah jebakan alami untuk melumpuhkan mangsa taktik licik yang sangat berguna bagi para serigala itu. Mendengar fakta itu, pria tersebut hampir gila karena histeris membayangkan dirinya akan lumpuh selamanya. Adegan berganti ke momen selanjutnya. Dari udara kosong aku menarik keluar cairan ungu misterius. Ini obat untuk perawatanmu. Tepat di saat itu, keringat dingin mengucur deras di tubuh pasienku. Bagaimana tidak? Aku mengeluarkan 3 botol penawar racun sekaligus pisau bedah yang berkilau tajam. Menatap kakinya yang bengkak mengerikan rencana selanjutnya. Sederhana belek lukanya, lalu siram dengan penawar racun. Sambil tersenyum santai, aku berkata, awalnya aku malas mengoperasi. Siapa sih orang bodoh yang menutup lukamu sebelumnya? Kini pria itu benar-benar merasakan keputusasaan. Menyesali kebodohannya karena ngotot minta diobati pendeta tingkat tinggi. Dan perlahan aku mengangkat pisau bedahku yang bagi dia mungkin terlihat seperti pedang pencabut nyawa. Ini akan sakit sedikit, tolong siapkan mentalmu ya. Saat fajar menyingsing, aku membersihkan sisa darah segar dari tanganku. Pria itu duduk di ranjang dengan wajah pucat pasau. Tenang saja, dalam beberapa hari kau sudah bisa berjalan. Operasi berjalan sempurna. Luka itu telah dijahit dengan presisi tinggi. Pria itu menatap teknik jahitan yang rapi. Itu air mata. Rasa syukur menetes deras. Jelas dia baru saja melewati malam penyiksaan yang tak terlupakan. Dia menunduk dalam meminta maaf karena semalam sempat mengira aku penipu ulung. Mendengarnya aku hanya tersenyum tipis pada pria itu. Aku sangat paham perasaannya. Siapa yang akan percaya pada penyembuh yang bahkan tidak bisa menggunakan sihir penyembuhan, bukan? Melihat sikapku yang begitu berbesar, hati pria itu makin tersentuh. Tampaknya hal yang paling mahal belum tentu yang terbaik untukmu. Selesai urusan, aku melangkah turun ke lantai 1 penginapan. Nona Julia, tolong bawakan sarapanku. Dengan sigap Nona Julia menyahut, Tuan Zhang, silakan duduk, tunggu sebentar ya. Aku mengeluarkan buku catatan usang yang selalu kubawa. Menulis buku harian sudah jadi kebiasaan sejak aku terlempar ke dunia asing ini. Berharap suatu hari nanti catatan ini bisa membawaku pulang ke bumi. Namaku Zhang Zia. 3 tahun lalu, aku membuka mata dan mendapati diriku di gua antah berantah. Untungnya aku bukan satu-satunya pelintas dari bumi. Tapi tempat ini, neraka bertahan hidup di sini sangat sulit.
Monster berkeliaran dan segalanya tercemar polusi berat. Kami menyebutnya benua azur. Demi menyambung, nyawa kami terpaksa mengangkat senjata untuk melawan takdir. Orang-orang yang datang ke dunia ini akan membangkitkan profesi mereka, tapi sialnya, akulah satu-satunya penyembuh di sini. Tempat ini persis seperti latar novel fantasi gelap. Perintah buka jendela keterampilan. Insisi memotong objek dengan benda tajam. Komunikasi dewa menerjemahkan bahasa secara otomatis. Mata pengamat menganalisis target. Tepatnya aku bukan penyembuh sejati karena aku sama sekali tidak punya kemampuan penyembuhan magis. Tiba-tiba suara gaduh memecah lamunanku. Rupanya jari Julia tak sengaja teriris. Melihat itu aku bergegas menawarkan bantuan yang membuat Nona Julia terlonjak kaget. Dia buru-buru menggeleng menjelaskan bahwa ini hanya luka kecil. Aku tahu debat ini takkan ada ujungnya, jadi langsung saja kuaktifkan kemampuan mata pengamat. Kilatan cahaya biru memancar dari mataku. Status kondisi fisik Nona Julia muncul di udara. Terdeteksi abnormalitas tubuh. Jari telunjuk kiri tergores pisau. Sepertinya aku cuma perlu menghentikan pendarahannya. Aku mengulurkan tangan. Aku memang lapar, tapi biarkan aku mengobatimu dulu. Mendengarnya, Nona Julia dengan ragu menyodorkan tangan kirinya. Menggunakan kemampuan kontrol pendarahan, aliran darah itu berhenti seketika. Poin penyembuhan ditambah 1. Seperti yang kalian lihat, aku memanen poin dari mengobati orang. Saat ini saldoku ada 103 poin. Setiap 20 poin bisa ditukar dengan 1 putaran roda keberuntungan. Melihat tumpukan poinku yang melimpah, aku langsung memilih untuk berjudi 5 kali sekaligus. Poin telah digunakan. Sebuah roda raksasa materialisasi di depanku. Ding. Selamat, Anda mendapatkan 2 poin kekuatan dan 20 koin emas dari 4 putaran. Harus kuakui. Fakta bahwa koin emas bisa keluar dari sini itu konyol sekali. Namun notifikasi untuk putaran kelima membuat mataku terbelalak. Jantungku berpacu kencang hingga 180. Roda rolet berhenti, skill baru didapatkan. Skill spray, konversi serap semua potion jadi energi murni. Lalu semprotkan menjadi kabut ajaib, efek potion meningkat drastis hingga 30%. Skill baru ini benar-benar kejutan manis bagiku. Setelah sarapan dengan antusias, aku keluarkan botol kecil potion fisik. Aktifkan skill absorb. Dalam sekejap potion kehidupan terserap sempurna. Lalu ledakan skill spray aura pemulihan menyebar stamina di area sekitar langsung terisi penuh. Aku menatap takjub pada efek restorasi ini. Energi meluap-luap dari kedua tanganku. Efek ini jauh lebih dahsyat daripada sekadar menenggak potion secara manual. Namun takdir berkata lain. Baru saja berbelok di tikungan tubuhku bertabrakan keras dengan seseorang. Dia pikir aku musuh yang menyergapnya. Pria itu langsung mencabut pedang raksasa 10 meter dan menyemburkan sumpah serapah. Aku panik melambaikan tangan meminta ampun. Aku baru saja memulihkan staminamu, jadi kita impas. Teriakku. Saat itu juga dia menyadari bar kesehatannya telah penuh kembali. Mengetahui aku seorang healer, sikap garangnya berubah 180 derajat. Wajahnya kini penuh senyum manis menjilat. Dia membungkuk sopan. Maafkan saya, Tuan. Nama saya Rick, saya orang udik yang baru masuk kota dan tak paham tata krama. Demi menjaga image, aku menjawab cepat. Kelihatan kok, tak masalah. Rick lalu mengubah topik dengan nada penuh hormat. Tuan healer yang terhormat. Bukankah pertengkaran awal dari persahabatan, maukah Anda bergabung dengan parti petualang kami? Kami sedang krisis healer. Saya yakin dengan adanya Tuan Tim, kami akan menjadi seperti harimau bersayap, tak terkalahkan dan ganas. Target buruan kali ini adalah monster grade rare. Mendengarnya aku hanya punya 1 pertanyaan krusial. Berapa total hadiahnya? Pria itu mengangkat 2 jari. 1,2 juta koin emas. Mendengar nominal fantastis itu, otak bisnisku berputar. Hadiah yang sangat menggiurkan. Dan kebetulan mereka butuh healer. Haruskah aku ambil kesempatan ini? Sementara itu di guild petualang, seorang pria telah melukai dirinya 99 kali. Hanya demi menguji healer di hadapannya, pertanda perjalanan ini takkan mulus. Monster tikus ini melahirkan 999 anak setiap hari. Hama yang tak ada habisnya karena petualang memburunya setiap saat. Ternyata Rick memang sengaja mencariku. Semua demi memusnahkan monster rare itu dan menukarnya dengan bounty gila senilai 1,2 juta koin emas. Tapi saat tim berkumpul, masalah muncul. Ternyata mereka merekrut 2 healer sekaligus, namun demi gunungan emas di depan mata. Tak ada yang mau mundur, jadi kami berlima berangkat menembus bahaya. Tapi healer satunya
Matt menatapku dengan api kecemburuan yang membara. Alasannya sepele. Saat demonstrasi sihir penyembuhan, Matt memamerkan teknik dasar. Dia pamer healing level menengah, blessing shield, restorasi, kebangkitan, dan 99 skill standar lainnya. Dia menikmati pujian setinggi langit dari anggota tim. Tapi aku hanya melepaskan skill spray yang baru kupelajari. Sebuah metode asing yang belum pernah mereka lihat dan sukses mencuri panggung si Matt. Namun aku masa bodoh dengan perasaan sensitifnya. Aku mendesak Kapten Monster apa yang sebenarnya kita buru. Dengan santai Kapten menjawab tanpa beban. Cuma tikus god. Semua anggota tim meremehkannya. Satu tikus god seharga 1,2 juta emas. Uang ini terlalu mudah didapat. Tapi mendengar target misi itu langkahku terhenti. Ini tak masuk akal, pasti ada jebakan mematikan. Aku langsung memotong tawa mereka. Kalian belum pernah lawan monster grade rare sebelumnya kan? Hening. Ternyata benar mereka semua pemula. Aku menoleh ke healer sainganku, Matt. Matt ternyata cuma healer magang yang belum genap 2,5 tahun. Detik itu juga sebuah ide licik dan berani muncul di kepalaku. Aku berkata tegas, melawan monster rare butuh stok potion gila-gilaan. Sebaiknya kita balik ke desa dulu. Kita susun rencana jangka panjang. Tapi kapten yang sombong merasa tak ada yang perlu ditakuti dari seekor tikus god. Dia menolak saranku dengan halus. Matt melihat celah untuk menyerang. Bukankah potion itu tanggung jawabmu, dasar penakut? Kalau takut pulang saja sana. Mendengar ejekannya aku justru menyeringai lebar. Ikan bodoh akhirnya memakan umpan. Aku memilih mundur. Kapten mencoba menahanku, tapi aku ucapkan ramalan takdir dengan penuh percaya diri. Kalian pasti akan gagal total. Aku bisa bantu, tapi tarifnya 300.000 koin emas per kepala. Dengan itu, aku pergi meninggalkan mereka. Latar berganti tim itu kini tiba di gua monster yang suram. Tikus raksasa di depan mereka adalah mimpi buruk yang menjadi nyata. Saat genting itu Matt maju sok pahlawan. Akan kuberi kalian blessing, habisi monster itu dalam satu serangan telak. Di bawah naungan bab. Matt, mereka semua menerjang maju bak banteng gila ke arah monster tikus raksasa itu. Namun monster itu sudah membaca niat mereka. Kapten melompat tinggi sepasang tinju besinya, menghantam tanah dengan dahsyat. Seluruh permukaan tanah berguncang hebat, tapi saat debu pertarungan mereda monster itu lenyap tanpa jejak. Saat semua orang kebingungan, kilatan monster itu muncul di belakang archer team. Ia meraung keras menembus langit-langit gua. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ungu yang mencekam. Di bawah sorotan cahaya itu, konsumsi mana setiap orang mendadak naik 2 kali lipat. Matt panik mengaktifkan buff serangan, berteriak agar yang lain menghentikan mantra monster itu. Tapi terlambat, tanah mulai bergetar tanpa henti. Pemandangan di depan mata membuat darah Matt membeku. Di belakang tikus raksasa itu ribuan tikus kecil muncul dan siap mencabik-cabik mereka semua. Tak lama hanya Matt dan Rick yang tersisa. Nyali Rick ciut, dia lari meninggalkan rekannya begitu saja. Namun pusaran ungu tiba-tiba menghadang langkahnya. Detik berikutnya tubuh Rick diteleportasi kembali ke depan Matt. Dia sadar mereka terperangkap dalam jebakan ruang. Tiba-tiba seekor tikus menerkam kepalanya. Tewas seketika Matt, sang healer. Pemula belum pernah melihat horor semacam ini. Kini dia hanya bisa pasrah dan berdoa memohon mukjizat dewa. Perang! Suara botol pecah membelah keheningan. Energi hijau menyelimuti Matt, melindunginya. Aku pun muncul dengan gaya yang memukau. Kalian harusnya bersyukur. Asal tahu saja, awalnya aku berencana menagih 500.000 koin emas per kepala hanya untuk tikus kroco ini. Dulu Matt pernah bertanya lugu pada gurunya apakah ada skill di dunia ini yang bisa memulihkan magic power secara instan. Gurunya berkata, jangan mimpi di siang bolong. Menggunakan skill itu justru membakar. Mana? Hanya Dewa Agung yang mampu melakukan hal mustahil itu. Tapi begitu tahu, mana? Matt, habis aku dengan santai menghancurkan. Mana potion? Mahal. Mengaktifkan teknik gabungan serap dan semprot. Mana? Murni langsung membanjiri tubuh Matt. Dia terbelalak mengira ini adalah mukjizat ilahi. Seketika dia bersujud di hadapanku. Ampuni hamba yang hina ini karena telah bersikap lancang padamu. Dengan energi penuh, Matt merapal mantra God's Shield. Boom, ledakan suci memusnahkan semua tikus dalam radius 2 km. Baru saja aku hendak memujinya karena kerja bagus. Tapi Matt malah berlutut makin kusyuk. Dewa Agung, terima kasih telah melimpahkan kekuatan ini. Oke, aku tarik kembali pujianku tadi. Lakukan sesukamu asal jangan ganggu aku. Misi ini dihargai 1,2 juta koin emas bukan tanpa alasan.
Monster langka ini punya kemampuan mengendalikan spesiesnya. Jika mangsanya ketakutan dan mencoba kabur, mereka akan terkurung dalam penjara dimensi spasial. Karena itu, aku sudah siapkan pestisida khusus dunia ini. Konsentrat mint racun mematikan bagi hewan kecil. Meski tak membunuh, ratusan tikus sekaligus fungsi aslinya adalah skill spray aktif. Ini beda dengan skill dispense. Cairan ini melacak kelemahan monster belatiku, terangkat lalu menusuk titik vital dengan kejam. Pertahanannya jebol, tikus raksasa itu mengamuk mencoba menghempaskanku ke batang pohon. Untung refleksku secepat kilat. Kalau telat sedikit saja tamatlah riwayatku. Mata monster itu menatapku penuh dendam. Cahaya ungu familiar kembali memancar. Dia memanggil pasukannya. Sementara itu si bodoh mat masih asyik sujud berdoa padaku di tanah. Gara-gara tadi, aku suruh dia jangan ganggu. Sialan tikus-tikus kecil mulai menggeregotiku. Health bar kuskarat dalam sekejap. Tak ada pilihan. Aku hancurkan recovery potion di tangan kiri. Menggunakan ramuan pemulih, efek restore health. Regenerasi aktif. Baru saja lega napasku kembali, bos tikus itu melakukan serangan licik. Taringnya menancap telak di kaki kiriku. Kesempatan dalam kesempitan, aku robek lukanya lebih lebar. Monster itu menjerit dan melempar tubuhku ke tanah. Tergigit dan pendarahan. Efek regenerasi batal seketika. Ternyata monster rare grade lebih cerdas dari dugaanku. Dia memakai efek bleed untuk memutus penyembuhanku. Aura mengerikan meledak dari tubuh tikus itu. Sistem berbunyi kau terkena conquest skill, damage, dan konsumsi mana digandakan. Lalu dia menerjang ke arahku dengan kecepatan tinggi. Bagi petualang biasa yang kena debuff, ini itu adalah vonis mati. Tapi ada satu hal yang dia tidak tahu. Aku bertarung tanpa perlu skill aktif, adegan berubah. Aku cabut belatiku dari tubuh monster itu dengan dingin. Bruk raksasa itu ambruk ke tanah, napasnya berhenti total. Aku segera mengecek kondisiku sendiri. Semua indikator normal. Kukira aku bakal mati konyol kali ini. Notifikasi sistem muncul di udara. Selamat achievement rare solo duelist terbuka. Syaratnya pemain harus memburu monster langka sendirian. Sekarang kau bisa ambil hadiahmu. Sebuah roda keberuntungan raksasa muncul di hadapanku. Gacha lagi, nasib lagi. Selamat skill throw didapatkan. Akurasi plus 100%. Damage plus 100%. Efek tambahan 25%. Oke, akurasi dan damage aku paham. Tapi, apa maksud efek tambahan ini? Jika racun yang kulempar punya 1% peluang kematian instan, apa peluangnya jadi 26%? Hidup memang penuh kejutan yang menguntungkan bagi orang kaya. Saat itu Matt berlari mendekatlah. Berkat rahmatmu kami selamat, hamba akan bawa rahasia ini sampai ke liang kubur. Aku buru-buru memotongnya. Simpan basa-basinya. Cepat bangkitkan mereka. Kalau tidak mayatnya keburu bau. Cahaya skill Matt bersinar, 3 anggota tim lainnya terbangun dari kematian. Kapten tim baru saja angkat kepala langsung menjerit histeris melihat bangkai tikus raksasa di sampingnya. Aku mendekat santai. Tidur nyenyak. Kapten menatapku tak percaya. Kau yang melakukan semua ini. Aku mendengus. Menurutmu dia mati kena serangan jantung? Mereka melongo masih tak percaya realita di depan mata. Melihat ini, aku segera mengalihkan topik ke bisnis. Bayar 300.000 koin emas per orang. Jangan lupa perjanjian kita ya. Aku pungut kembali belatiku. Lalu berjalan menuju bangkai monster itu. Mulai menjarah karena harta sesungguhnya dari monster rare grade adalah... Apakah mutiara di depanku ini harta karun tersembunyi? Ding. Item langka berhasil didapatkan. Namun rahasia kekuatannya masih terkunci. Rapat menunggu penilaian. Layar berganti. Kami tiba di guild petualang untuk mencairkan hasil jerih payah. 5 orang masuk bersamaan sebagai satu tim. Tapi hanya aku seorang yang menggenggam tumpukan uang itu. Sensasi menjadi kaya raya ini benar-benar di luar nalar kalian. Karena mereka yang memberi info. Sebagai pemimpin yang bermartabat, aku berniat mentraktir mereka jus gandum. Namun gadis pemanah itu menolak dengan halus. Katanya mereka akan pulang kampung besok. Perjalanan jauh menanti jadi alkohol haram hukumnya. Ternyata kecuali si Matt yang aneh, 3 orang lainnya berasal dari desa yang sama. Niat hati ingin jadi sultan. Di kota nyawa mereka malah hampir melayang gara-gara tikus raksasa. Mental mereka hancur dan memilih pensiun dini jadi petani. Menatap wajah-wajah polos di hadapanku ini, aku hanya bisa menghela napas panjang. 2,5 tahun, aku bermandi darah di tengah kepungan monster
Menari di ambang kematian sudah jadi sarapan bagiku setiap hari. Setelah mengucapkan salam perpisahan yang canggung, aku menoleh ke arah Matt. Siapa sangka bocah bongsor ini mengaku masih di bawah 18 tahun karena hukum melarang kami harus berpisah di sini. Mulai sekarang kita orang asing. Mendengar itu mode fanatik Matt aktif lagi. Suatu kehormatan tuan, identitas rahasia Anda aman bersamaku. Wush! Matt kabur secepat kilat, menatap punggungnya yang menjauh. Rasa lelah mendadak menyergap jiwaku. Anak sebaik itu kenapa tiba-tiba jadi gila? Tapi lupakan drama itu, kini saatnya mengungkap jati diri mutiara ungu ini. Langkahku mantap menuju toko penilaian. Seorang penilai yang terlihat profesional berdiri angkuh di balik meja. Selamat datang di toko penilaian asosiasi. Barang drop. Dari monster memang seperti kotak Pandora. Statusnya masih misterius dan butuh mata ahli untuk membuka segelnya. Dengan hati-hati, kuletakkan mutiara itu di nampan. Saat jari si penilai menyentuh mutiara, matanya membelalak kaget, meski dia cepat-cepat memasang wajah datar. Mata elangku sudah menangkap segalanya. Sandiwara dimulai. Dia berpura-pura memeriksa selama 2,5 menit yang membosankan. Penilaian sukses. Katanya ini cuman item grade C jimat kehidupan kecil. Mendengar bualannya keningku berkerut. Monster langka. Level boss menjatuhkan sampah. Grade C. Jangan bercanda. Lalu si licik ini mulai memasang perangkap harga. Nilainya 80.000. Tapi khusus untukmu kubeli 120.000 koin emas. Mendengar tawaran menggelikan itu, aku diam 1000 bahasa. Tanpa kata keluarkan botol ramuan hijau dari saku dan menyiramnya ke atas mutiara tadi. Hening. Mutiara itu sama sekali tak bereaksi. Kuangkat botol itu dan mulai menceramahinya. Ini ramuan Latasia dari utara. Sekali kena darah, reaksinya bakal menggila. Si pemilik toko mulai berkeringat dingin, bingung dengan tindakanku. Dia tak tahu siapa yang sedang dia hadapi. Sering kucabut belatiku. Cairan Latasia itu kini kutuang ke mata pisau. Beses bereaksi hebat. Pisau ini bekas membantai monster itu, meski sudah kuberiskan. Sisa darahnya abadi dan tak terlihat mata. Tapi mutiara yang katanya kuambil dari mayat monster ini bersih total. Menarik sekali. Kebenarannya cuma satu. Berani sekali kau menukarnya di depan mataku. Hah? Buk-buk. 32 pukulan mendarat bertubi-tubi tanpa bekas luka. Saat itu penyesalan terdalam menghantam jiwanya. Kesalahan terbesarnya adalah memprovokasi seorang healer. Setiap kali kubuat babak belur, langsung kusembuhkan lagi untuk dihajar ulang. Setelah siksaan tanpa akhir itu, dia jadi anak manis. Dengan tangan gemetar dia menyerahkan mutiara asli yang disembunyikan. Ternyata ini artefak grade B dengan cincin fokus mental grade A. Nilainya 6,4 juta koin emas. Darahku mendidih menatap penipu yang mau membelinya seharga kacang goreng tadi. Rasanya ingin kuhabisi saja nyawanya sekarang juga. Cincin fokus mental. Konsentrasi mutlak lonjakan sihir. Damage. Gila-gilaan. Kecepatan casting. Ngebut dan mentalitas naik 50%. Si penilai menjelaskan dengan suara parau. Benda ini adalah pusaka suci bagi para penyihir karena mental adalah segalanya. Aku tersenyum puas panen besar hari ini. Kerja keras bagai kuda, saatnya foya-foya layar berganti. Aku melangkah gagah masuk ke kedai kota yang sudah sesak dengan manusia. Pemilik kedai panik bilang kursi penuh, tapi tiba-tiba suara familiar memanggil, "Jiangxia, itu kau?" Aku menyipitkan mata melihat pria itu. Jantungku berdesir gembira. Itu jin sesama penjelajah dari bumi takdir mempertemukan kami kembali di satu meja. 2 bulan tak jumpa dompetku sedang tebal-tebalnya. Dengan nada sombong aku bertanya, "Kebetulan sekali. Berapa cuanmu hari ini?" Jin membetulkan kacamatanya dengan gaya sok misterius. 2 jari terangkat. "Hari ini 2 juta emas di tangan, pesan apa saja aku yang bayar." Aku pun menyeringai dan menunjuk menu. "Aku mau yang ini." Melihat harganya, Jin langsung menyemburkan minumannya. Itu 1,9 juta per botol, gila. Tawanya berubah jadi ringisan. "Biar aku saja yang bayar." Waktu berlalu cepat. Anggur madu belato raspberry pun tersaji, lambang kemewahan sejati yang kupilih. Karena hanya itulah satu-satunya cara memulihkan stamina fisikku. Di saat orang normal membakar mana untuk melepas skill, aku hanyalah anomali. Seorang healer tanpa mana itulah kenyataan pahit sejak aku terlempar ke dunia ini. Sebagai pelintas dari bumi, sepertinya hukum alam menolakku. Tak lama kemudian, alkohol telah menguasai kesadaran Jin sepenuhnya.
Aku pun memotong racawannya. Jin, aku baru saja mendapat skill baru, tapi ada yang aneh. Panel sistem menunjukkan tanda bintang misterius di sebelah skill itu. Jujur saja, aku buta sama sekali mengenai artinya. Padahal aku mendapatkannya sebagai hadiah karena nekat memburu monster langka sendirian. Kau tahu sesuatu soal ini? Tanyaku. Jin menggeleng, ia tak pernah berurusan dengan monster langka. Namun ingatannya melayang pada seseorang di tim lamanya yang pernah menyebut soal skill bintang itu. Orang itu juga pelintas dari bumi bermarga jin sepertiku. Tapi kekuatan kami bagaikan bumi dan langit. Dia adalah monster yang membantai seluruh pasukan iblis sendirian. Saat kutanya, rahasianya dia membocorkan satu hal fatal. Semua kekuatan gilanya berasal dari koleksi skill bertanda bintang itu. Tapi pertemuan terakhir kami adalah mimpi buruk. Dia berdiri mematung lalu menjerit histeris. Dia meracau gila. Ini skill bintang keempat, ini jalan pulangnya. Aku bisa kembali ke bumi. Karena aku tak punya lisensi medis resmi, aku harus memutar otak. Demi reputasi aku menyasar rakyat jelata di pasar desa. Harga murah meriah menjadi senjataku. Namun tanpa izin resmi, karirku nyaris tamat sebelum dimulai. Tiba-tiba, seorang wanita petani datang menghampiri. Dengan senyum profesional, aku menyambutnya. Wanita itu mendekap keranjang kentang, tubuhnya gemetar hebat saat meminta pertolongan. Pelanggan pertama adalah raja tak mungkin kutolak. Rupanya, lengan wanita malang ini tersayat alat pertanian tajam. Kemiskinan membuatnya takut berobat. Ia trauma mendengar tetangganya yang mati hanya karena jari tergores cangkul. Infeksi menyebar dan nyawa melayang beberapa hari kemudian. Ketakutan akan kematian kini membayangi wajahnya sendiri. Aku tahu benar pembunuhnya adalah tetanus. Di dunia primitif ini, tetanus adalah vonis mati tanpa obat. Vaksin hanyalah mimpi di sini. Aku segera meminta melihat lukanya dan seketika itu juga God's Eye aktif memindai. Terdeteksi status abnormal. Luka sayat cangkul 2 hari lalu dibalut kain kotor yang penuh bakteri. Aku menghela napas lega. Untungnya dewa kematian belum datang menjemput. Tetanus belum menyebar. Segera kukeluarkan salep racikanku. Kuberikan padanya dengan instruksi sederhana, oleskan rutin setelah makan dan ganti dengan perban bersih. Namun wajahnya berubah murung. Dia tak punya uang untuk perban. Mendengar itu aku berlari kecil ke ladang sebelah dan mencabut 50 gram rumput liar. Dengan satu lambaian tangan, weaving teknik, diaktifkan rumput kasar itu seketika teranyam menjadi kain medis putih yang halus. Aku lupa kalau bagi rakyat kecil, perban adalah barang mewah. Tak lama lukanya terbalut rapi dan senyum lega akhirnya terbit di wajahnya. Alasan aku rela bersusah payah bukan karena aku orang suci, tapi karena sistem memberiku 1 poin perawatan untuk setiap pasien. Poin ini adalah tiket emasku untuk memutar roda roulette hadiah. Bagian inilah yang membuat adrenalin pecandu gacha sepertiku mendidih. Kabar keajaiban pengobatanku menyebar bak api di padang rumput. Penduduk desa berbondong-bondong datang membawa barang barter demi kesembuhan. Poin demi poin terus mengalir deras ke kantongku. Hingga akhirnya terkumpul 172 poin. Ini jauh lebih efisien daripada mempertaruhkan nyawa memburu monster. Namun kebahagiaanku hancur saat kotak obatku ditendang hingga berhamburan. Seorang pria berpakaian mewah berdiri menjulang dengan angkuh menuntut potion penyembuh. Darahku mendidih melihat kekacauan yang ia buat. Tapi demi profesionalisme, aku menahan amarah dan bertanya apa yang ia butuhkan. Sialnya arogansi orang ini benar-benar minta dihajar. Kenapa bangsawan sepertinya turun ke lapak kumuh ini? Tanpa banyak bicara aku menyodorkan salep buatanku. Kukatakan hanya ini yang tersedia. Pria itu terbelalak kaget tak menyangka tabib jalanan sepertiku bisa meracik obat sendiri. Wajar saja di benua Azur kemampuan alkemi adalah bakat langka yang diagungkan. Pria itu pun akhirnya mengungkap siapa dirinya. Dia adalah Eller Salah, satu dari 3 putra keluarga penguasa Richard Eref. Keluarga Eref adalah raksasa yang menguasai wilayah ini. Pengawalnya menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan tanpa sebab. Mereka adalah penguasa kota ini dan tuan kota sedang sekarat karena virus misterius. Virus itu menyerang saat pembersihan monster. Pelayan mereka mendengar gosip tentang kehebatanku meracik obat. Tuan muda, Eller yang panik langsung memburu keberadaanku. Tapi dengan tegas aku menolak mentah-mentah persetan dengan keping emas yang mereka tawarkan. Aku bukan pabrik potion. Pasien miskin di sini lebih membutuhkan tanganku. Lagi pula, aku paling benci pada orang yang lebih sombong dariku. Tiba-tiba suara langkah kaki panik terdengar dari kejauhan.
Seorang pemuda berlari menggendong adiknya, tangan gadis itu terbungkus kain penuh darah. God's Eye kembali memindai cepat. Bahaya. Jari terputus sabit tajam, pendarahan hebat, luka menganga hingga tulang terlihat jelas. Tanpa penanganan segera dia akan mati kehabisan darah. Aku menatap jari yang nyaris putus total itu. Hanya selembar kulit yang menahannya jatuh. Segera kubaringkan gadis itu. Sabit penuh bakteri telah meracuni lukanya. Luka ini kritis dan harus segera dibersihkan. Bocah itu menatapku dengan mata berkaca-kaca penuh keputusasaan. Dokter John, kumohon, selamatkan nyawa adikku. Namun dari belakang suara penuh cemoohan terdengar. Itu Eller, putra tuan kota yang sombong. Pembuat ramuan rendahan hanya bisa mengobati racun, bukan menyembuhkan daging yang hancur. Hanya pendeta suci sepertiku yang memiliki kuasa itu. Aku terkejut melihat cahaya penyembuhan ilahi berpendar di tangan Eller. Ternyata dia seorang healer sejati. Aku pun menyingkirkan egoku dan memintanya menyelamatkan jari gadis itu. Tapi Eller justru memadamkan cahaya di tangannya dengan angkuh. Jika kau bersujud memohon ampun atas kesombonganmu, mungkin aku akan mempertimbangkannya. Mendengar itu amarahku mendidih. Aku menatap gadis kecil yang sekarat itu. Bagaimana bisa seorang bangsawan mempermainkan nyawa rakyat jelata? Bajingan ini benar-benar ingin melihatku hancur. Aku menolak tawaran hinanya dan kembali fokus pada pasienku. Wajah Eller memerah padam karena murka. Dia ingin melihat bagaimana seorang peracik obat melakukan keajaiban bedah. Aku mengeluarkan peralatan bedahku dengan tenang. Yang kubutuhkan hanyalah teknik penjahitan tingkat tinggi, bukan sihir kosong. Beruntung cairan salin sudah kusiapkan sebelumnya. Setelah sterilisasi selesai, kini saatnya tahap penentuan. Tepat saat jarumku menyentuh kulit, Eller kembali berkicau. Dia bahkan berani mempertaruhkan liontin keberuntungan miliknya bahwa aku akan gagal. Tantangan diterima. Jika aku gagal, aku akan menjadi budak pembuat ramuanmu seumur hidup. Tapi jika kau kalah, liontin itu milikku. Dan kau harus mengobati rakyat miskin serta memberi makan mereka selama 3 hari penuh. Tanpa ragu Eller menyetujui taruhan gila itu. Segera kuteguk ramuan. Mana untuk mengaktifkan skill trading. Benang mana tercipta, siap menyatukan kembali daging yang terpisah. Aktifkan God's Eye. Bagian tersulit baru saja dimulai. Dengan benang mana aku mulai menyambung saraf dan pembuluh darah mikroskopis satu persatu. Di sisi lain, Eller masih sibuk merancang rencana balas dendam di kepalanya. Tiba-tiba teriakan bocah itu menyadarkannya. Aku mengaktifkan hemostasis, God's Eye, dan teknik menjahit secara bersamaan. Jari yang putus itu perlahan menyatu kembali dengan sempurna. Inilah hukum bertahan hidupku di dunia asing ini. Manfaatkan setiap skill hingga batas maksimal. Operasi berjalan selama 2,5 jam tanpa kusadari. Operasi penyambungan jari adalah seni tingkat tinggi. Menghubungkan saraf yang putus membutuhkan fokus mental sekuat baja. Untungnya, skill mental imprinting yang kudapat dari memburu tikus langka menyelamatkanku. Konsentrasiku tak goyah sedikit pun. Namun saat menjahit lapisan kulit terakhir, bahaya mengintai. Stamina mentalku terkuras habis hingga titik kritis. Bertahanlah sedikit lagi, batinku menjerit. Aku menghela napas panjang. Akhirnya operasi sukses besar. Melihat bar staminaku yang nyaris nol, pandanganku mulai kabur. Cepat minum ramuan stamina sebelum aku pingsan. Terakhir aktifkan skill complete recovery. Cahaya menyilaukan menyelimuti tangan gadis itu mempercepat regenerasi selnya. Wajah Eller berubah pucat pasi seperti mayat hidup. Dia tak menyangka aku benar-benar bisa melakukannya, namun penyangkalan masih terlihat di matanya. Jari gadis itu telah kembali utuh. Eller dengan gemetar mengangkat tangannya melepaskan sihir revival untuk membangunkannya. Perlahan mata gadis itu terbuka. Atas perintahku, dia mencoba menggerakkan jari yang sebelumnya terputus itu. Bergerak. Eller sadar dia telah kalah telak. Aku segera mengingatkannya tentang harga diri seorang bangsawan. Tepati janjimu atau biarkan amarah publik yang menghakimimu. Dengan tangan gemetar menahan malu, Eller melepas liontinnya. Dia membantingnya ke tanah dengan kasar lalu pergi membawa pengawalnya tanpa menoleh lagi. Aku segera memungut harta rampasan itu. Ding item terdeteksi Lucky Pendant. Memakainya akan meningkatkan keberuntunganmu. Bocah itu menatapku bingung. Apa Tuan Eller benar-benar akan menepati janjinya? Aku tersenyum tipis penuh arti. Tugasmu hanyalah menyebarkan kabar ini.
Katakan pada semua orang pergi ke alun-alun kota untuk pengobatan dan makanan gratis. Malam pun turun menyelimuti kota. Aku kembali ke penginapan dengan langkah berat. Nona. Julia sang pelayan menyambutku dengan panik. Dr. John. Gawat, putra tuan kota membuka klinik gratis di alun-alun, bahkan membagi makanan. Semua pasien kita lari ke sana. Aku mengangkat kepalaku yang terasa berat menatap Julia dengan tenang. Aku tahu, Nona Julia khawatir pendapatan kami akan hancur. Tapi bagiku, ini bukan masalah. Semakin banyak rakyat yang sembuh gratis, semakin baik. Aku mengeluarkan kentang hasil bayaran hari ini. Masakan ini untukku. Mata Julia berbinar, dia berjanji akan membuat hidangan lezat. Dia ingin memulihkan energiku. Aku ingin berterima kasih, tapi semangatku hari ini benar-benar hancur lebur. Bayangkan saja, 200 poin perawatan ku habiskan untuk memutar roulette 10 kali. Bahkan liontin keberuntungan ini tak mempan melawan nasib ampasku. Aku kalah telak di meja judi sistem. Padahal semua skill dewaku berasal dari roulette sialan ini. Untungnya, di tengah keputusasaan ada 2 item yang sedikit mengobati luka hatiku. Sebuah vitality crystal. Sebuah kartu ekspansi inventaris. Benda keramat yang akan meluaskan gudang penyimpananku. Dan benda berkilau ini, apakah ini kristal vitalitas? Setahuku ini bahan langka untuk menimpa peralatan. Tiba-tiba suara familiar memecah keheningan. Bukankah itu kristal? Tuan Jin dari bumi. Ternyata takdir mempertemukan kami di penginapan yang sama. Tanpa basa-basi, Jin mengeluarkan kartu peningkat kristal. Dia menyodorkannya padaku begitu saja. Aku terbelalak. Jika kartu ini dijual, tumpukan koin emas pasti akan membanjiri kantongku. Kau tak menginginkannya, lupakan saja. Namun mata jeli Jin menangkap cincin mental di jariku. Dia bingung mengapa harta itu belum kujual. Aku hanya mengangkat bahu, tak ada saluran penjualan yang pantas. Lagi pula, harganya selangit adegan berpindah. Aku tiba di toko senjata kota. Rekomendasi Jin tak mungkin salah. Pemilik toko menyambutku dengan senyum lebar. Kuletakkan liontin keberuntungan hasil jarahanku sebelumnya. Benda ini tak berguna bagiku. Sialnya si bajingan Eller meninggalkan retakan jelek saat melemparnya waktu itu. Tapi keberuntungan masih berpihak. Pemilik toko bersedia menebusnya seharga 3 juta emas. Selanjutnya giliran cincin mental yang unjuk gigi. Mata sang pemilik toko langsung berbinar. Dia mengenali aura luar biasa benda itu dan tak berani asal sebut harga. Dia sibuk membolak-balik catatan transaksi terkini. Sembari menunggu aku memutuskan untuk mencuci mata melihat koleksi toko. Jika ada senjata yang cocok, dompetku siap terbuka. Di sudut ruangan sebuah busur silang memancarkan aura misterius. Sebagai healer, senjata jarak jauh adalah pertahanan diri yang logis. Tiba-tiba, boom! Energi dahsyat meledak dari busur itu memaku kakiku ke lantai. Sebuah suara menggema di kepalaku. Apapun yang terjadi, kau harus memilikinya. Aku ternganga, jiwaku terguncang hebat. 2,5 tahun terdampar di dunia paralel ini, suara sistem hanyalah robot pengingat yang dingin. Tak pernah sekalipun ia berkomunikasi personal, rasanya seperti ada mata tak terlihat yang mengawasiku. Lamunanku pecah saat pemilik toko tergesa menghampiri. Aku langsung menodongnya dengan pertanyaan tentang asal-usul busur itu. Ternyata ini adalah busur Prius yang legendaris. Barang antik berharga yang baru ditemukan umat manusia. Dan lihatlah, ada kantong ajaib yang menjadi pasangannya. Masukkan item ke kantong ini, dan busur itu akan menembakkan item yang sama. Setelah mendengar penjelasan fungsi yang konyol, namun mematikan itu, firasatku berkata busur Prius ini pasti akan menguras harta karunku. Mendengar kekhawatiranku, pemilik toko mengangkat satu jari dengan tenang. Murah saja 15 juta emas. Tapi nak, karena kita punya koneksi batin, kulepas untukmu seharga 14 juta emas. Aku tak terkejut, tapi matematika di kepalaku mulai berputar cepat. Harga jual 2 itemku hanya 9,6 juta. Ditambah tabungan pribadiku 2 juta emas pun masih jauh dari cukup. Aku mendongak bergumam pada langit-langit. Hei sosok misterius, aku tahu kau menonton. Aku kurang 4 juta emas. Kau tahu apa yang harus dilakukan kan? Namun hanya angin dingin yang menjawab. Pemilik toko yang peka menyadari keputusasaanku. Dia menawarkan reservasi busur itu sampai danaku terkumpul. Mendengarnya hatiku bersorak kegirangan. Benar-benar toko rekomendasi sahabat sejati. Sebagai tanda terima kasih, aku mengambil satu bros pemilik toko saat pergi. Adegan berpindah ke guild petualang. Keesokan harinya aku sibuk memilah tugas di depan papan misi guild. Sejujurnya semalam aku sempat berpikir untuk meminjam uang pada teman-teman.
Tapi saudaraku Jin yang malang setelah menggeledah seluruh tubuhnya hanya punya 5.000 emas. Menatapnya seperti pengemis. Niat meminjam uang langsung lenyap di telan bumi. Lalu aku berkata pada Jin dengan serius, aku mungkin menemukan jalan pulang ke bumi untuk kita. Busur itu bisa jadi adalah titik balik takdir kita. Kembali ke Guild Petualang. Aku berdesakan di antara kerumunan mencari misi penyembuhan yang basah. Beberapa tugas sudah di tangan siap dipelajari. Tiba-tiba staf guild memberi peringatan yang merusak suasana. Tugas-tugas ini butuh lencana. Healer resmi aku tersenyum tipis dan berkata, Nona, kau terlalu perhatian. Aku hampir lupa kalau aku tak punya lencana itu. Aku abaikan peringatannya dan kembali fokus pada deskripsi tugas. Saat itulah sebuah misi darurat menangkap mataku. Alamat klien, ternyata di penginapan tempatku tinggal 2,5 menit kemudian aku sudah sampai dan bertanya pada Julia. Pintu ruang tunggu terbuka. Seorang pria berjubah pendeta berdiri di sana, tapi ada aroma kejanggalan yang menyengat. Pendeta biasa dilarang menerima komisi pribadi dari guild kecuali dia adalah pendeta liar yang haus uang. Pendeta itu meminta wanita yang terluka membuka perbannya. Detik itu juga mata dewaku aktif. Pemindaian dimulai. Pendarahan parah terdeteksi infeksi darah akibat luka tajam dan bekas gigitan kecil. Tapi si pendeta bodoh itu dengan tidak sabar merapalkan penyembuhan cahaya suci. Melihat kebodohan itu, aku melompat maju dan menepis tangannya. Kubentak dia dengan ramah bahwa sihir penyembuhan saat ini takkan berguna. Pria itu menatapku dengan nyalang wajahnya merah padam. 50 tahun pengalamannya diinjak-injak oleh bocah sepertiku. Baru saja aku hendak menjelaskan situasinya. Tiba-tiba teman wanita pasien itu bangkit dengan penuh emosi. Kekhawatiran telah membutakan matanya. Berani-beraninya dia menghalangi satu-satunya dokter yang bisa menyelamatkan nyawa temannya saat ini. Detik berikutnya tubuhku didorong kasar keluar ruangan bam pintu terbanting di depan wajahku. Namun bibirku justru menyunggingkan senyum tipis. Skenario klise seperti biasa bukan. Tunggu saja penyesalan akan datang menghantui mereka begitu pelindung ini diusir pergi. Di dalam sana, sang pendeta memeras keringat 98 kali mantra cahaya penyembuh dirapalkan tanpa henti pada pasien. Tapi hasilnya nihil luka di kaki kiri wanita itu masih memuntahkan darah segar. Wajah sang pendeta merah padam menahan malu yang luar biasa. 50 tahun pengalaman di bawah naungan cahaya suci, namun tak berdaya sedikit pun menghadapi kondisi ini. Gadis berambut pirang itu mulai gemetar hebat. Keraguan merayapi hatinya. Apakah temannya akan mati kehabisan darah di depan matanya sendiri? Saat itulah suara lemah Lena terdengar dari ranjang. Pria tadi, dia bilang sihir penyembuh takkan berguna padaku. Mungkin, dia punya cara untuk menyembuhkanku bukan? Mendengar itu rasa malu menghantam Liz bagaikan tamparan keras. Baru 2,5 menit yang lalu, dia mengusir pria itu seperti anjing liar, tapi demi menyelamatkan nyawa saudarinya. Dia rela membuang harga dirinya ke tong sampah. Liz melesat bagai kilat menuju resepsionis penginapan. Dengan napas tersengal dia bertanya pada Julia tentang keberadaan pria jangkung berjubah putih tadi. Julia hanya menunjuk santai ke arah belakang. Maksudmu Dr. Jong? Melihat kedatangannya aku bertanya dengan nada datar yang menusuk. Jadi bagaimana pengobatannya lancar? Meski berdiri di luar aku bisa melihat cahaya suci yang silau itu. Sayangnya, cahaya itu tak bisa menutupi kegagalan mereka di hadapan IQ tinggiku. Liz menatapku putus asa memastikan apakah aku benar-benar bisa menyembuhkan luka saudarinya. Gejolak batin terlihat jelas di wajahnya. Akhirnya dia memberanikan diri, membungkuk dalam-dalam, memohon ampun dan berharap aku mau melupakan penghinaan tadi demi menyelamatkan temannya. Namun tak ada jawaban. Saat dia mendongak aku sudah hampir mencapai pintu kamar. Aku segera mendesak Liz. Cepatlah jalan. Bukankah temanmu sedang sekarat? Liz tersentak menyadari semua drama penolakan di kepalanya hanya imajinasi berlebihan. Begitu masuk ke ruangan aku langsung memberikan kuliah singkat pada sang pendeta tentang filosofi medis sejati. Diagnosa dulu, penyebab lukanya baru mulai pengobatan target. Mendengar itu pendeta Hewes mencoba menganalisa situasi dengan sisa harga dirinya. Dia berteori bahwa penyebab gagalnya sihir penyembuh adalah racun. Dia bahkan memamerkan keahliannya tentang 100 jenis racun yang pernah dipelajarinya. Sayang sekali tak ada tanda keracunan sedikit pun di kaki wanita itu. Aku mengabaikan bualan Hewes dan langsung menatap tajam ke arah Lena. Ceritakan kronologinya.
Ternyata seminggu lalu, dua bersaudari ini disergap oleh gerombolan tikus tanah batu dalam perjalanan ke desa. Monster kroco memang, tapi cakar mereka cukup tajam untuk merobek kulit manusia biasa dengan mudah. Tapi anehnya saat itu mereka berdua sama-sama terluka. Mendengar kejanggalan ini, insting detektif medisku langsung bekerja. Apa ada kejadian lain di jalan? Mereka pun mengaku sempat dikejar-kejar monster buas di dalam hutan lebat. Bahkan hampir dimangsa buaya di rawa-rawa Bingo. Dari cerita rawa itulah aku sudah memegang kunci jawaban dari misteri luka ini. Satu pertanyaan terakhir kulemparkan pada Lena. Apakah lukanya terasa sakit? Pertanyaan sederhana yang membuat mata pendeta Hewes terbelalak. Dia benar-benar melewatkan detail krusial ini. Lena menggeleng lemah mengisyaratkan tak ada rasa sakit, hanya kepalanya yang pusing berat. Pikiran sang pendeta langsung melayang ke hal mistis, sihir hitam. Apakah ini kutukan lawan dari cahaya suci? Langsung saja kupotong omong kosongnya tanpa ampun. Kalau itu sihir hitam cahayamu, pasti sudah bereaksi meledak saat beradu. Hanya ada satu kebenaran di ruangan ini. Ku keluarkan ramuan mint, khusus pembasmi tikus, selokan kuterapkan skill atomisasi secara beruntun. Ditambah skill absorpsi kabut mint menyebar memenuhi ruangan. Dan keajaiban pun terjadi pada kaki kiri Lena. Pendarahan itu berhenti secara misterius. Asal kalian tahu, aroma mint adalah mimpi buruk yang membingungkan bagi segala jenis serangga di dunia ini. Mendengar kata serangga, wajah wanita itu pucat pasi. Segera kutunjuk bekas gigitan halus yang tersembunyi. Tepat di kaki wanita itu, rawa-rawa adalah sarang favorit bagi monster serangga bau. Namun Lena masih mengajukan satu keberatan logis. Kenapa Liz tidak kena padahal kami bersama? Aku tersenyum miring. Di mana letak luka cakaran tikusmu saat itu? Tubuh bagian atas. Liz akhirnya tersadar saat itu. Lena menyeret kakinya yang terluka membelah air rawa yang kotor. Jadi hanya luka terbuka Lena yang bersentuhan dengan air yang menjadi pintu masuk parasit. Sang pendeta pun akhirnya paham kebodohannya. Cahaya penyembuh tak bisa menutup pendarahan karena ada benda asing hidup yang bersarang di dalam daging kakinya. Mendengar diagnosa itu, Liz bertanya penuh harap, apakah sudah selesai? Dengan tenang ku keluarkan pisau bedah yang berkilau dingin. Ini baru makanan pembuka. Ingat, luka tanpa rasa sakit berarti serangga itu punya racun bius alami. Banyak orang meremehkan hal ini hingga nyawa mereka melayang. Seret tanpa peringatan kublah kembali luka kaki wanita itu yang baru saja mengering. Pemandangan mengerikan pun terpampang nyata. Seekor serangga raksasa menggeliat keluar dari dalam daging kaki Lena monster itu jatuh berdebum ke lantai. Mataku berkilat, pisau bedahku siap menari. Tanpa membuang waktu aku berbalik dan menerjang ke arah lintah rawa hitam, monster tipe air yang sangat licin itu. Insting binatangnya menjerit akan bahaya. Ia panik, tubuhnya menegang lalu melesat gila-gilaan ke sisi lain ruangan. Gawat, bajingan ini mau kabur lewat saluran pembuangan. Aku memburu secepat kilat mengangkat pisau bedahku tinggi-tinggi untuk menebasnya. Di luar dugaan, makhluk itu bermanuver tajam menyambut seranganku dengan kepala giginya yang mengerikan. Benturan keras menangkis tanganku, getaran hebat menjalar hingga ke tulang saat ia kembali melarikan diri ke arah lubang air. Melihat situasi genting ini, Liz melompat bak atlet dan menyambar lemari kayu dengan suara brak yang menggelegar. Lemari itu sukses menghantam si monster. Tapi sial, belum sempat Liz bersorak 2 detik monster itu muncul lagi tanpa lecet sedikit pun. Tak mau kehilangan momentum, aku menendangnya sekuat tenaga saat tubuh licinnya menghantam dinding. Pisau bedahku sudah siap mencabik. Satu tusukan presisi menghunjam mulutnya, namun saat aku menekan lebih dalam logam itu justru terjepit di antara deretan gigi kerasnya. Tiba-tiba, ledakan tenaga monstrus melempar tubuhku. Kekuatannya jauh melebihi perkiraan manusia biasa. Setelah jual beli serangan yang sengit, tubuh monster itu menyusut satu ukuran tentakel. Ekornya bergerak liar bak radar hidup. Mencari celah di segala arah. Sial, sebelum kami sadar, ia sudah menemukan rute pelarian baru. Sret! Ia melompat keluar jendela. Celaka 12. Bagaimana aku menjelaskan jendela pecah ini pada Nona Julia? Potong gaji dong. Tunggu, bukan itu masalah utamanya. Kalau makhluk ini masuk ke sistem air desa, bencana besar akan melanda seluruh penduduk. Cepat-cepat ku gelontorkan potion mint. Aktifkan skill absorpsi. Ditambah skill spray, jangkauan efek ramuanku meluas drastis. Aku menerjang maju. Saatnya pamerkan teknik pertarungan jarak dekat yang sudah kulatih selama 2,5 tahun penuh darah dan keringat. Sensor mendeteksi pendarahan hebat pada musuh, darahnya nyaris kering.
Ini momen emas habisi dia dengan serangan pamungkas. Tapi bencana terjadi. Pisau bedahku retak karena benturan beruntun. Alat murahan kenapa harus rusak di saat kritis begini? Tepat saat itu cahaya suci yang menyilaukan membelenggu si lintah. Rupanya mantra 2,5 menit pendeta Hughes baru aktif sekarang. Benar-benar lambat dan parahnya tanganku kosong melompong. Tiba-tiba sebuah belati biru melayang dan kutangkap dengan sempurna. Cepat gunakan itu untuk menghabisinya. Jerit! Liz panik. Ikatan cahaya itu mulai retak saat si monster memberontak gila-gilaan. Tapi aku sudah ada di sana menggenggam senjata baru itu. Saat pisauku menebas udara, tubuh lintah itu tercabik-cabik seketika, nafasnya berhenti total. Segera ku ambil potongan daging terbaiknya sebagai jarahan, dan kusodorkan pada sang pendeta. Tapi Hughes malah mau muntah melihatnya. Dasar lemah mental, melihat reaksinya. Dengan enggan daging berharga ini kumasukkan saja ke dalam penyimpanan sistemku. Monster sudah beres. Sekarang saatnya jadi dokter. Dengan teknik jarum dewa, aku menjahit luka Lena dengan sempurna. Tak hanya mencegah infeksi. Aku jamin takkan ada bekas luka yang merusak kecantikannya nanti. Lena pun menatapku penuh rasa terima kasih yang mendalam. Melihat peluang ini, aku tersenyum profesional ala malaikat, lalu langsung menodong inti masalah. Mari bicara soal bayaran dulu. Karena misi ini tercatat atas nama si pendeta di Serikat, dia harus lapor gagal secara langsung agar bounty bisa dibatalkan. Kalau tidak, uang muka klien akan hangus dan aku tak bisa cairkan bayaranku. Jadi dengan sedikit bujukan halus dariku, pendeta Hughes melapor ke Serikat Petualang dengan wajah menahan malu. Resepsionis sampai bingung bagaimana mungkin petinggi gereja Ibar bisa gagal total begini, apalagi dia pergi bersama Jiang Xia, sang penghancur lencana healer. Tapi masa bodoh prosedurnya sah. Tak lama kemudian notifikasi uang masuk untuk pengobatan darurat berbunyi nyaring, cuan. Ditambah rasa bersalah karena mendorongku tadi, Liz memberikan belati biru itu sebagai kompensasi. Walau aku yakin dia sebenarnya terpesona oleh karismaku. Singkatnya, aku ini memang ganteng parah. Adegan berpindah, aku berjalan santai sambil menghitung profit. Hari ini untung 700.000 emas. Tapi kalau dihitung dengan tabungan pribadiku, masih kurang 2 juta lagi buat beli busur silang impian itu. Iseng-iseng berhadiah kubuka 5 putaran roulette keberuntungan. 100 poin penyembuhan melayang demi perjudian ini. Dan hasilnya, 4 notifikasi sampah berisi 1 emas. Bahkan orang sesabar, aku pun ingin memaki rasanya. Tapi tunggu, selamat Anda memperoleh skill atribut angin. Akhirnya bisa bikin ramuan elemen angin sekarang. Dewi Fortuna memang masih memihakku. Tak lama kemudian aku sampai di tenda rapi si pembuat ramuan gila yang hobi mengoprek monster. Dia tipe ilmuwan gila yang hidup demi eksperimen. Tanpa basa-basi, aku langsung to the point. Aku datang bukan untuk belanja tapi untuk bisnis. Mendengar itu, Raffi langsung melempar subjek eksperimennya. Matanya berbinar meminta aku mengeluarkan barang dagangan. Kuletakkan daging monster air yang kupanen hari ini di atas meja. Ini potongan paling utuh yang bisa kuselamatkan. Raffi langsung mengenali baunya sebagai monster rawa. Tapi wajahnya sempat kecewa melihat kondisinya yang penuh luka sayatan. Namun detik berikutnya ekspresinya berubah total. Tentu saja aku sadar betul bangkai cacat tak bernilai tinggi. Jadi seberapa dalam, Raffi berani merogoh koceknya. Saat mendengar tawaran gila 3 juta emas dari Raffi, rahangku nyaris jatuh. Apa dia punya obsesi aneh pada lintah? Ternyata mata tajam Raffi mengenali ini sebagai lintah rawa hitam yang bermutasi. Jauh berbeda dari spesies biasa, makhluk ini memiliki kekuatan dan kemampuan khusus yang mengerikan. Perbedaan mutlak antara monster mutan dan monster langka adalah tubuh mutan bisa menghasilkan item setara barang antik. Mendengar itu, perang tawar-menawar antara aku dan Raffi pun pecah. Akhirnya, kesepakatan tercapai di angka fantastis 3 juta emas. Dengan kantong tebal, aku langsung memacu langkah menuju toko senjata tanpa henti. Kubanting tumpukan emas berat itu di depan pemilik toko dan dengan mulus menebus panah silang antik itu. Sambil memeluk harta baruku, aku berteriak penuh percaya diri. Tunjukkan dirimu sosok misterius. Aku sudah dapatkan senjata yang kau mau. Namun euforia itu lenyap digantikan rasa gelisah yang merayap. Tatapan bijak pemilik toko terasa menusuk. Adegan berganti saat aku kembali ke keamanan penginapan Julia. Jika setiap langkahku tidak sedang diawasi oleh pengamat luar, maka hanya ada satu kebenaran mutlak. Segera kumasukkan panah silang itu ke dalam penyimpanan sistem. Selamat Anda berhasil memperoleh panah silang.
Tiba-tiba, antarmuka sistem raksasa bermanifestasi tepat di depan mataku. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat jantungku berhenti sejenak. Informasi yang muncul seolah bereaksi terhadap keberhasilanku mendapatkan item khusus itu, tapi teks dalam kotak dialog tertutup sebagian. Apakah sistem sialan ini sedang mengalami kerusakan? Situasi terkutuk macam apa ini? Aku langsung berteriak pada ruangan kosong, berharap sang pengamat misterius akan menjawab panggilanku. Begitu suaraku senyap, sistem mengirim pesan baru. Sebuah bintang besar menyala terang sebagai tanda. Sepertinya sistem ini mencoba berkomunikasi. Ia memberiku kesempatan mengajukan 5 pertanyaan. Sudah 2,5 tahun aku terlempar ke dunia sihir ini tanpa alasan yang jelas. Semua orang mati-matian mencari jalan pulang ke bumi, jadi kami menyebar ke seluruh penjuru dunia untuk mencari jawaban sendiri. Mungkinkah ini saatnya aku menemukan kunci untuk kembali? Aku harus merangkai kata dengan hati-hati. Pertanyaan pertama, apakah kau entitas yang menyeret kami ke benua Azur? Sistem hanya menjawab ya. Jawaban afirmatif yang tegas. Pertanyaan kedua, siapa sebenarnya jati dirimu? Namun layar sistem tak bergeming membuatku ternganga. Tampaknya ia hanya bisa memberi respon, ya atau tidak. Ku ubah. Pertanyaan kedua, apakah ada jalan bagi kami untuk kembali ke bumi? Pertanyaan ketiga, apakah sudah ada yang berhasil pulang? Ini berarti Jin Jae Hyung yang senasib denganku juga belum kembali. Segera kurebut buku catatanku. 2 pertanyaan tersisa ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Pertanyaan keempat, apa tujuan yang kau ingin kami capai di dunia ini? Opsi 1. Mengumpulkan item penting secara mandiri. Opsi 2. Memperoleh skill yang lebih kuat. Ini adalah pertanyaan hasil riset mendalam. Sosok misterius yang membawa kami ke sini pasti memiliki motif tersembunyi. Akhirnya, sistem merespon. Ia menginginkan kami mengumpulkan item-item krusial di sini. 1 pertanyaan terakhir, apakah kualitas item yang menjadi prioritas ataukah jumlah item yang dikumpulkan? Jawaban final sistem menekankan pada kualitas item dan seketika aku merasa terkuras habis fisik maupun mental. Setelah 5 pertanyaan itu, tak kusangka ada bajingan yang menyeret kami ke sini hanya untuk menjadi kurir barang. Meski amarahku mendidih, setelah dipikir ulang mungkin hanya aku yang menerima pesan ini. Bahkan jika kau adalah dewa benua Azur sekalipun, aku tidak peduli sama sekali. Jika kau butuh bantuan kami, sebaiknya kau bersikap lebih kooperatif. Tiba-tiba, jendela sistem di depanku lenyap dengan kasar, notifikasi baru muncul. Poin dikonsumsi, sisa poin tinggal 52. Kabar ini menghantamku bak artileri yang meledakkan otak kecilku. Sebelum sempat bereaksi, serangkaian pesan yang tersamar mozaik langsung menguras habis seluruh poinku. Tabungan yang kucari dengan darah dan keringat lenyap dalam sekejap mata. Rasa tak berdaya langsung menyergapku. Saat ini, aku sangat berharap seseorang keluar dan memberi penjelasan. Bahkan, jika kau benar-benar Dewa Azur, aku sendiri yang akan menghabisimu. Anda menerima notifikasi misi. Harap kumpulkan 5.000 poin. Anda akan menerima sebuah bintang. Menatap pesan misi yang baru muncul, aku tenggelam dalam pikiran. Hadiah misi semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah kulihat dalam 2,5 tahun. Sistem merampas poinku, lalu memberiku tugas. Mungkinkah ia menggunakan poin sebagai bahan bakar operasional? Segera kuterima misi pengumpulan poin ini. Kuharap kau tidak ingkar janji. Di detik-detik terakhir, keesokan harinya saat fajar baru menyingsing, aku sudah duduk di kedai lantai 1 penginapan untuk mengisi perut. Meski jalan pulang ke bumi masih samar, tapi aku mendapatkan kekuatan baru kemarin. Panah batu Freya, senjata yang bisa dipanggil dan disentuh, serta mampu bertransformasi menjadi gelang Freya. Aku memperoleh keahlian khusus panah silang yang akan mendongkrak kemampuan tempur jarak dekatku. Kemudian, kutekan tombol yang memunculkan jendela status roulette. Fungsi roulette Freya telah ditambahkan mengonsumsi 50 poin setiap putaran. 5 tiket roulette gratis mendarat di tangan. Siapa sangka senjata ini menyimpan fitur perjudian tersembunyi yang mengejutkan. Tanpa ragu sedikit pun, aku gunakan kelima tiket itu sekaligus. Seketika roda nasib raksasa bermanifestasi di layar sistem. Ting. Suara itu bergema seiring putaran yang melambat. Roulette berhenti. Hasilnya 2 poin tambahan kerusakan murni, ditambah 1 poin kecepatan serangan dan 2 skill legendaris. Salah satunya adalah kantong tak terbatas Freya.
Ternyata rolet ini adalah gerbang menuju kekuatan sejati senjata ini. Dan tekad jiwa, itulah kunci utama untuk melipat gandakan skor tepat saat aku merenung pintu terbanting terbuka. Sosok yang tak asing melangkah turun dengan aura berat. Jin Haojian sesama manusia bumi di dunia asing ini. Aku segera memanggilnya, ada kebenaran pahit yang harus ia dengar. Apa-apaan ini? Wajah Jin memucat seketika. Kebenaran itu menghantamnya lebih keras dari pukulan fisik manapun. Tak pernah terbayangkan kami diculik ke dunia ini hanya untuk menjadi budak pencari poin bagi entitas lain. Kebebasan kami telah dirampas. Namun di balik kemarahan itu satu harapan bersinar terang. Akhirnya ada jalan pulang menuju bumi yang kami rindukan. Tapi aku harus segera menghentikan kegilaannya. Dengar Jin, prioritas kita sekarang adalah berburu poin, bukan meratap. Sistemku unik. Aku hanya mendapat poin saat menyembuhkan orang lain. Menyembuhkan diri sendiri nol besar. Karena itu aku butuh partner yang bisa dipercaya nyawanya. Dan orang itu cuma kau, Jin Haojian. Target 5.000 poin itu mustahil ku capai sendirian dalam waktu singkat. Kita harus bekerja sama. Kata-kataku menggantung di udara. Jin terdiam menimbang beratnya takdir yang harus kami pikul bersama. Meski terjebak di tanah terkutuk ini, solidaritas sesama bumi menang. Ia mengangguk tegas menerima aliansi ini. Namun tindakan selanjutnya membuat mataku terbelalak. Kilatan belati tiba-tiba mengarah ke telapak tangannya sendiri. Keras! Baja menembus daging sebelum aku sempat berkedip. Dengan wajah menahan sakit ia memohon, cepat sembuhkan aku demi poin. Bodoh! Aku membentaknya dingin. Sistem tidak sebodoh itu melukai diri sendiri dengan sengaja tidak akan menghasilkan poin apapun. Setelah membalut lukanya, aku jelaskan rencana sebenarnya. Poin didapat dari menyembuhkan luka tempur saat berburu monster. Tujuan kami selanjutnya, asosiasi petualang. Saatnya mengambil misi pembantaian monster yang sesungguhnya. Sang resepsionis terlonjak melihat kedatanganku. Di matanya aku hanyalah perusuh yang gemar mengacak-acak aturan. Ingatan tentang permintaanku yang tidak masuk akal tempo hari masih segar di benaknya. Ia tak menduga aku kembali secepat ini. Tentu saja kami masa bodoh dengan drama batin yang sedang ia alami saat ini. Mata kami tertuju pada papan komisi. Aneh. Semua misi menunjuk ke satu lokasi neraka yang sama, Pegunungan Beloto. Itulah ladang pembantaian kalian selanjutnya. Suara dari belakang mengejutkan kami. Sang resepsionis akhirnya buka suara. Pegunungan Beloto sedang mengalami wabah monster. Kami butuh setiap pedang yang tersedia untuk membersihkannya. Sebuah markas garis depan sempurna. Tanpa ragu aku menyambar kertas misi itu. Kami berangkat ke Beloto sekarang. Sang resepsionis tersenyum lega, senang bisa menyingkirkan pembuat onar ini ke tempat berbahaya. Misi resmi diterima. Pemandangan berubah drastis. Angin dingin menyambut kami di markas garis depan Pegunungan Beloto. Bayaran kalian bergantung pada tumpukan mayat monster yang kalian bawa. Begitulah aturan main yang kejam di sini. Melangkah keluar dari zona aman berarti menyerahkan nyawa pada nasib. Tak ada yang akan menolong kalian. Namun ketakutan tak ada dalam kamus kami. Aku bukan sekadar penyembuh, aku adalah pendeta tempur jarak dekat. Baru beberapa langkah meninggalkan camp, ancaman itu muncul. Gelombang pertama musuh telah tiba. Sekawanan Iron Maul dengan kulit setebal baja. Keluar kau crossbow batu Freya. Sistem skill kantong tak terbatas Freya. Diaktifkan. Mekanisme senjata bergemeretak memuat panah batu secara otomatis. Wush! Satu anak panah melesat menembus tubuh beberapa monster sekaligus seperti menusuk kertas. Inilah kedahsyatan skill kantong tak terbatas. Tanpanya aku hanya akan jadi kuli panggul anak panah yang menyedihkan. Namun kesombongan membawa kelengahan tanah di bawah kakiku retak. Awas! Teriakan Jin terlambat menyadarkanku. Cakar besi itu mencuat cepat. Ruang gerakku terkunci mati, tak ada celah untuk menghindar dari maut. Boom! Jin Haojian menabrakkan badannya menjadi tameng hidup bagiku. Darah segar tumpah. Kesempatan emas, skill diaktifkan. Sistem memuat ramuan kekuatan. Tanpa ragu aku lesatkan 4 anak panah langsung ke punggung rekanku sendiri. Jin hendak memprotes tapi aku berteriak. Rasakan itu. Itu bukan serangan, itu doping, magis dosis tinggi. Efeknya instan. Dengan kekuatan yang meluap kami membantai sisa kawanan Iron Maul tanpa ampun. Kemenangan mutlak. Namun pesta yang sebenarnya baru dimulai saat kami memanen gunungan bangkai monster ini, karena inilah bukti tak terbantahkan dari dominasi kami dalam pertukaran sumber daya.
Bayangkan saja 2 orang melenyapkan pasukan mole ganas hanya dalam setengah hari. Staf asosiasi sampai gemetar bermandi keringat dingin melihat tumpukan bangkai itu. Para petualang lain menatap aneh, tapi mulut racun mereka mulai berulah. Kalau mereka sekuat dewa, kenapa bayar biaya penyembuhan saja tidak mampu? Hinaan murahan itu membuat darah Jin Hajeng mendidih. Tak lama kemudian makan malam sederhana kami siap. Meski Jin Hajeng percaya penuh pada teknik medis dewaku, harga dirinya terluka parah diejek miskin oleh para kroco itu. Aku tahu penyembuhanku tak punya efek visual mewah, jadi aku menenangkannya. Tak perlu meladeni sampah masyarakat, dan yang lebih penting, insting bisnisku bergetar. Pelanggan besar akan segera datang. Mendengar sabdaku, Jin Hajeng meletakkan sumpitnya. Benar saja, di kejauhan sekelompok orang berjalan terpincang-pincang menuju kemah. Teriakan putus asa memanggil healer menggema di udara malam. Melihat pasien yang terluka terus bertambah saat senja turun. Jin Hajeng yang mata duitan mendesakku mencari cuan tambahan, tapi aku tetap tenang bak air yang tenang. Targetku bukan ikan teri aku mencari paus raksasa. Tiba-tiba jeritan memilukan menyapu seluruh kemah. Seorang petualang dengan luka fatal mengerang kesakitan di tanah sementara pendeta di sampingnya hanya bisa bengong tak berguna. Inilah saatnya panggungku. Aku mendekat dan berkata, kenapa tidak biarkan sang ahli yang menanganinya? Ironisnya, pasien sekarat ini adalah orang yang tadi siang menghina kemiskinan kami. Si sombong yang mengejek kami tak mampu menyewa healer. Tapi bagiku nyawa adalah bisnis dan dendam tak boleh menghalangi keuntungan. Aku tahu pendeta amatir itu cuma bisa menutup luka luar. Jika ada racun atau tulang yang geser sihirnya nol besar, malah penyembuhan asal-asalan bisa membunuh pasien pelan-pelan. Segera aku aktifkan skill mata observasi. Benar dugaanku, status abnormal terdeteksi. Kelumpuhan racun korosif tubuhnya, tercabik-cabik gigitan binatang buas, darah mengucur deras. Tapi anehnya kondisinya sedikit membaik dibanding tadi. Jin Hajeng yang penasaran langsung bertanya, apa aku menemukan petunjuk emas? Kujelaskan pada kerumunan luka di lengan ini akibat gigitan predator buas. Dilihat dari kekakuan otot lengannya, dia pasti sempat lumpuh total sebelumnya. Jin Hajeng yang cerdas langsung menganalisis jika ada efek paralisis. Itu pasti ulah anjing pemburu gunung Boludo. Si pendeta bodoh itu malah menuduhku membual dia, pikir. Racun tak mungkin menyebabkan gejala separah ini. Aku abaikan gonggongan anjing itu dan langsung mencabut belati tajam. Aku berniat membedah ulang luka yang sudah tertutup itu. Daging yang membusuk langsung terlihat, tapi aksi gilaku berikutnya membuat jantung mereka copot. Aku memanggil Freya's crossbow dan membidik kepala pasien yang terkapar. Semua penonton panik setengah mati. Kalau bukan karena Jin Hajeng pasang badan aku, pasti sudah diseret sebagai orang gila. Tapi untuk menyuntikan obat ke titik vital secepat kilat, ini adalah metode paling efisien yang bisa dipikirkan otak jeniusku. Skill R. Aktif meracik ramuan atribut angin dengan bebas. 5 panah batu yang dilapisi ramuan angin melesat menembus tubuh pasien. Penonton menjerit ketakutan. Mereka memalingkan wajah mengira aku sedang melakukan eksekusi mati berkedok pengobatan. Namun saat ramuan itu meresap, keajaiban terjadi. Luka-luka mengerikan itu mulai menutup dengan kecepatan tidak masuk akal. Regenerasi sel terjadi tepat di depan mata mereka. Orang yang paling terguncang jiwanya tentu saja si pendeta sombong itu. Otak kecilnya tak bisa memproses bagaimana senjata pembunuh bisa menyembuhkan nyawa. Saat itulah aku bergumam dingin. Kelemahan anjing Gunung Boludo adalah elemen angin. Racun dalam tubuh mereka akan netral seketika jika bertemu angin. Jin Hajeng langsung paham situasinya. Dia menunjuk hidung pendeta itu dan membentak, dasar kau pembunuh berjubahkan pendeta. Kau menutup lukanya, sembarangan memblokir sirkulasi udara, membuat racunnya makin ganas menggerogoti tubuh. Aku diam saja, membiarkan fakta menghancurkan mentalnya. Jika pendeta itu berpikir sebelum bertindak, pasien ini takkan sekarat. Kata-kata kami membuat wajah pendeta itu merah padam karena malu. Dia tak punya muka lagi dan lari terbirit-birit. Diiringi tawa mengejek Jin Hajeng. Tak lama, perban terakhir selesai kupasang. Aku berpesan, istirahatkan tubuhmu 1 hari penuh baru kau boleh bergerak. Tapi insting tajam Jin Hajeng menangkap kejanggalan lain. Pasien ini terkapar sendirian di tengah malam, bukankah itu aneh? Mendengar itu, pasien yang lemah itu menjelaskan. Dia terpisah dari rombongannya karena serangan mendadak. Tiba-tiba dia sadar akan mimpi buruk yang nyata.
Jangan-jangan cuma aku yang selamat. Kalau bukan karena serbuan puluhan anjing gila, pasukan mereka takkan hancur berantakan. Info ini menyalakan lampu di kepala kami. Biasanya monster kroco tak berkumpul sebanyak itu di satu tempat. Hanya ada satu kemungkinan. Monster langka alias rare boss telah muncul. Kami harus bergerak sekarang juga. Aku hanya berharap saat kami sampai masih ada nyawa yang bisa diselamatkan. Tiba-tiba, jeritan histeris memecah konsentrasi kami. Jin Hajeng menyorotkan lampu ke depan. Terlihat beberapa ekor anjing pemburu sedang buas-buasnya mencabik seorang petualang yang sendirian. Tanpa basa-basi, stone crossbow di tangan panah angin melesat menebas kegelapan. Bam panah batu melesat menembus anjing-anjing itu tepat di udara. Untunglah kami tiba di detik terakhir. Nyawa petualang itu berhasil selamat. Namun Jin Haojiang menemukan sesuatu yang mengerikan di sisi lain. Tumpukan mayat manusia menggunung. Bau busuk menyengat tanda bahwa nyawa mereka telah lama melayang. Tapi Jin tahu ini aneh. Anjing liar tidak menumpuk mangsa. Apakah ada dalang lain di balik ini? Hanya ada satu jawaban. Monster langka telah muncul. Anjing beloto sang penghancur segala. Aku berteriak agar Jin tetap tenang. Tapi terlambat anjing beloto yang ganas itu mengirim sinyal serangan seketika. Gerombolan anjing merah menerjang. Petualang itu gemetar ketakutan. Saat itulah dia turun bak dewa perang, tubuhnya yang tangkas memblokir gelombang monster itu sendirian. Sial. Satu ekor menyelinap ke titik buta Jin Haojiang. Aku berteriak sekuat tenaga menunduk. Skill kantong tak terbatas Freya aktif. Sekejap mata panah batu beramunisi ramuan angin siap ditembakkan. Nyawa Jin berhasil kuselamatkan tepat saat dia hendak mengucapkan terima kasih. Kejadian gila terulang. Aku justru menembakkan panah angin itu langsung ke tubuhnya. Aku jelaskan perlahan ini cuma pencegahan karena aku tahu tak lama lagi tindakanku akan berguna. Lihat seekor anjing kembali menggigit Jin Haojiang. Tapi kali ini, justru penyerangnya yang terluka. Sampai mati pun, monster itu takkan paham kenapa mangsanya terasa begitu menyakitkan. Berkat ramuan angin, serangan Jin makin ganas. Namun masalah belum selesai. Tak ada waktu mengurusnya. Mataku terkunci pada sang pemimpin anjing yang mengintai dari sisi gelap. Dia menunggu pasukannya mati firasat buruk mulai merayapi punggungku. Begitu anjing terakhir tewas, sang raja bergerak, geraman rendahnya mengguncang langit. Lolongan itu terdengar seperti mantra sihir hitam di telinga mayat-mayat pasukannya. Dan yang mengejutkan, mereka bangkit kembali. Apakah monster ini punya skill kebangkitan necromancer? Tebakanku benar. Kita dalam bahaya besar. Mayat hidup itu kini menyerbu ke arah kami serentak. Jalan menuju bos terhalang kroco. Melihat ini, Jin Haojiang mengambil keputusan nekat. Dia serahkan bos itu padaku, sisanya biar dia yang ratakan. Aku lupa kenalkan. Jin Haojiang adalah tank kelas atas yang tak tertembus. Skill taunt miliknya tak bisa ditolak. Seketika semua kebencian monster itu terkunci padanya. Jin berlari menjauh memecah medan perang. Dia memberiku panggung duel 1 lawan 1 dengan sang bos. Kini tinggal aku dan anjing zombie ini. Aku teringat kata Rafael si kolektor maniak. Setiap monster langka punya inti energi. Temukan itu dan kau bisa habisi dalam 1 serangan. Berbekal info itu, aktifkan mata observasi. 2 detik cukup. Titik lemahnya terekspos jelas. Di tengkuk lehernya aku cuman perlu bidik rahang bawahnya untuk hancurkan titik vital itu. Kupanggil busur batu Freya, tapi saat peluru angin dimuat bayangan super cepat menyergap dari semak-semak. Taringnya menancap di lengan bawahku. Rasa sakit yang gila membuat pikiranku kosong seketika. Seranganku gagal total. Lenganku putus. Tak kusangka monster langka bisa main kotor begini. Saat aku linglung, sang bos anjing zombie sudah berdiri tepat di depan mata. Insting bertahan hidup menamparku sadar. Kalian pikir aku tamat? Jangan lupa satu hal. Busur batu Freya bisa kupanggil kapan saja. Di detik kritis tangan kiriku yang tersembunyi di belakang memanggil busur itu dan menembak langsung ke dalam mulutnya. Jarak 0. Di akhir hidupnya monster itu takkan pernah menduga taktik licik manusia. Aku jauh lebih licik darinya. Hutan pun hening. Cepat-cepat kugunakan skill hentikan pendarahan di tunggul lenganku. Petualang tadi memungut potongan tanganku dan berjalan mendekat dengan wajah pucat. Ternyata dia seorang healer. Tapi kutolak tawarannya. Cek dulu teman yang di sana, perintahku. Di kejauhan terdengar suara Jin Haojiang meminta tolong dengan lemah. Mengikuti suara itu kutemukan Jin yang ternyata sukses membantai seluruh pasukan anjing itu. Lukanya tak seberapa. Aku tunjukkan potongan tanganku padanya. Masih mau mengeluh, lukaku jauh lebih parah tahu.
Aku menyeret tubuh Jin Haojian bersiap kembali ke camp. Urusan monster mayat hidup yang berkeliaran di sini. Biar para pendeta gereja tepi sungai yang membereskannya. Tak lama kemudian kami pun tiba di camp petualang. Tanpa buang waktu, aku segera membersihkan lengan buntungku. Lengan ini harus disambung secepat mungkin, berkat keajaiban skill teknik jahitan tingkat tinggi. Vitalitas kembali mengalir deras ke dalam otot dan sarafku. Jin Haojian bertanya heran kenapa aku tak minta healer lain mengobatinya. Aku menjawab dingin karena di benua Alzer ini, hanya aku yang menguasai teknik jahitan dewa ini. Tiba-tiba, suara terdengar dari luar tenda. Vicero staf asosiasi melapor dengan gugup. Para pendeta dari gereja tepi sungai telah tiba di camp. Aku merapikan pakaian dan melangkah keluar dengan tenang. Saatnya bertemu tokoh besar ini. Kaniel kepala cabang gereja desa belakang. Setelah basa-basi singkat, aku menyebutkan namaku dengan lantang. Siapa sangka para pendeta bawahan yang mendengar namaku langsung memasang wajah aneh dan mulai berbisik-bisik. Melihat ketidaksopanan ini, pendeta Kaniel langsung membentak mereka untuk diam. Lalu, dia menjelaskan bahwa reputasiku sudah menyebar luas. Mendengarnya aku langsung paham situasinya. Ini pasti gara-gara desas-desus aku, yang dianggap merebut lahan pekerjaan pendeta Shui, salah satu petinggi gereja. Tanpa banyak bicara lagi, aku menuntun mereka ke lokasi bangkai anjing neraka. Mayat menumpuk di mana-mana memancarkan aura kematian yang pekat. Siapapun yang melihat pasti merinding ketakutan. Tapi, Kaniel membuktikan kualitasnya sebagai pemimpin gereja. Dia segera memerintahkan pasukan untuk memeriksa sisa sihir hitam dan membersihkan kekacauan itu, Li. Dia bahkan menyiapkan tim khusus untuk membakar bangkai yang terus bangkit kembali. Saat api suci menyala membakar anjing zombie, energi gelap di dalamnya seolah menjerit, dimurnikan dan lenyap bersama angin. Setelah situasi terkendali, Kaniel mengajukan satu permintaan serius. Dia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri wujud asli dari Raja Anjing Zombie itu. Inilah bangkai sang pemimpin kawanan, tunjukku. Setelah memeriksa kondisi Raja Monster itu, mata Kaniel bersinar. Dia meminta agar aku menyerahkan mayat itu kepada gereja untuk diproses sepenuhnya. Tujuannya mulia demi menyelidiki akar dari sihir hitam mematikan ini. Tentu saja, di dunia ini tidak ada makan siang gratis. Kaniel membuka sebuah kotak mewah dan berkata, "Ini adalah air suci Fajar Mahakarya kebanggaan gereja tepi sungai." Mendengar nama itu wajah Vicero pucat pasi saking kagetnya. Aku buru-buru bertanya seberapa mahal barang ini sebenarnya. Vicero menjelaskan dengan suara gemetar. Air suci Fajar dibuat dari doa suci setahun penuh saat matahari terbit. Menghabiskan sumber daya dan tenaga tak terbatas. Satu botol saja bisa memusnahkan ribuan mayat hidup dalam sekejap. Ini bukan sekadar barang mahal, ini harta karun tak ternilai. Mendengar itu otak bisnisku langsung berputar cepat. Tadinya aku bingung membuang bangkai busuk ini. Sekarang malah dapat harta karun legendaris gratisan. Rezeki nomplok. Tanpa ragu sedikit pun, aku menyambar air suci itu dari tangan Kaniel. Kaniel dan para pendetanya malah membungkuk berterima kasih dengan tulus karena aku membasmi sihir hitam. Aku hanya tersenyum tipis penuh arti. Saya hanyalah healer biasa yang tak bisa membiarkan kejahatan. Adegan berganti keesokan harinya. Suara panik Vicero membangunkanku saat fajar belum menyingsing. Dia membawa kabar sangat mendesak. Kepala cabang asosiasi petualang secara khusus memanggilku. Kantukku langsung hilang seketika berganti rasa curiga yang mendalam. Aku pun pergi menemui orang penting ini dengan penuh tanda tanya. Namun, manajer asosiasi bernama Raven itu tampaknya sudah merencanakan skenario licik. Berkedok ingin bertemu pahlawan yang mengalahkan monster langka. Tapi aku bisa mencium bau busuk niat jahat di hatinya. Raven Herschel. Reputasinya memang busuk di kalangan petualang. Fakta bahwa dia hanya anak orang kaya tanpa prestasi namun bisa duduk di kursi empuk. Jelas sekali dia menginginkan sesuatu dariku. Raven kemudian mengeluarkan sebuah botol ramuan. Ekstrak jamur emas, katanya. Menurut penjelasan Vicero. Jamur vitalitas biasa saja sudah jadi ramuan stamina mahal. Tapi jamur vitalitas emas ini adalah spesies paling langka di antara yang langka. Dan khasiat utamanya yang paling gila adalah
Mampu meningkatkan batas maksimal stamina manusia secara permanen. Bohong kalau aku tidak tergiur. Aku langsung menyambar botol itu. Dan menenggaknya habis dalam sekali teguk. Ding! Notifikasi muncul. Batas stamina meningkat 3%. Lalu, aku berterima kasih pada Raven dengan senyum lebar. Saat Raven mengira aku sudah masuk perangkapnya. Perang, aku membanting botol kosong itu ke lantai. Kau pikir aku bodoh, Raven? Satu-satunya barang berharga yang kau incar dariku. Pasti air suci fajar yang baru kudapat dari pendeta kemarin kan? Raven terdiam 1000 bahasa. Matanya menyeratkan bahwa tebakanku tepat sasaran. Perlahan senyum licik terukir di wajahnya. Tanpa rasa malu sedikit pun karena ketahuan, dia mengakui semuanya dengan tatapan serakah yang tak ditutupi. Dia datang demi air suci fajar mencoba melakukan transaksi dagang denganku, seorang penjelajah dimensi. Mendengar ucapannya, jantungku berdegup kencang, bak genderang perang. Bagaimana mungkin dia mengetahui identitas rahasiaku sebagai penjelajah antar dimensi? Kepala cabang asosiasi petualang ini? Seberapa dalam sebenarnya dia mengetahui asal-usulku yang misterius ini? Mataku memicing menilainya ulang dengan kewaspadaan penuh. Melihat aku diam, 1000 bahasa Raven mulai berbisik licik. Dia tahu bahwa para penjelajah dimensi memiliki kekuatan unik, namun asal-usul yang tak jelas membuat kami sering dipandang sebelah mata. Sekuat apapun kami membuktikan diri, rantai aturan birokrasi yang tak masuk akal akan selalu mengekang langkah kami. Dan kau hanyalah tabib tanpa lisensi, ucapnya tajam. Raven melanjutkan tawaran racunnya. Jika aku menyerahkan air suci fajar, bukan hanya lisensi resmi aku, juga akan mendapat perlindungan klan Silent. Bahkan posisi tabib kerajaan bisa ada di genggamanku. Inilah harga fantastis yang bisa ditukar dengan air suci fajar. Namun aku segera menyadari ambisi busuk di balik senyum Raven. Air suci itu hanyalah tiket emas baginya untuk kabur dari desa Beck yang terpencil ini demi naik ke kota tingkat tinggi. Sayang sekali lawan bicaranya adalah aku. Tanpa ragu sedikit pun aku hancurkan semua tawaran manis Raven menjadi debu. Penolakanku seketika memecahkan mimpi indah Raven. Dengar, aku sangat percaya diri dengan teknik penyembuhanku sendiri. Aku tak butuh selembar kertas sampah demi pengakuan orang lain. Raven panik kembali menjual nama besar klan Silent sebagai umpan. Mendengar bualan itu, aku tertawa mengejek dan langsung menusuk tepat di jantung harga dirinya tanpa ampun. Bahwa Raven hanyalah pion kecil tanpa kuasa di keluarganya. Jangan bermimpi mewakili klan besar itu di hadapanku, kata-kataku membakar egonya. Tak perlu dijelaskan lagi, wajah Raven memerah menahan amarah yang meledak-ledak. Kita tinggalkan dia yang merana beralih ke hari berikutnya. Jin Haojian tampak gagah memegang hadiah asosiasi permata haus darah yang memancarkan aura pembunuh yang pekat. Benda itu mampu meningkatkan daya hancur secara drastis. Semua ini berkat negosiasi panas yang kulakukan dengan Raven kemarin. Sebelum pergi aku pastikan jasa Jin Haojian tercatat. Namun si bodoh itu mana paham politik. Tiba-tiba sirin bahaya meraung gila-gilaan. Alarm camp menjerit memekakan telinga. Laporan pengintai masuk lautan monster telah mengepung seluruh wilayah camp. Fenomena gelombang monster telah tiba. Ini adalah panggilan perang mutlak bagi setiap petualang yang masih bernapas untuk mempertahankan camp. Medan perang bergemuruh. Aku memanfaatkan celah medan tinggi memulai pembantaian massal dengan serangan area dari kejauhan. Sihirku menghujani mereka tanpa ampun. Jin Haojian tak mau kalah. Ia melesat maju, bak panah lepas dari busurnya. Ia ingin menguji mainan barunya. Sekali tebas, kawanan monster itu terbelah, semudah memotong tahu lunak. Kekuatan yang mengerikan. Tiba-tiba tekanan aura yang berat mencekik udara. Seekor raksasa muncul menghempaskan petualang lain seperti menepis lalat. Inilah raja monster dari gelombang ini. Para petualang yang haus darah berebut ingin menjatuhkan kepala bos besar itu. Namun naib senjata biasa hanya berdenting konyol saat menghantam kulit bajanya yang sekeras berlian. Mereka tak berdaya. Otakku berputar cepat. Dari inventaris. Sistem kutarik mayat tikus besi. Panah cakar logam telah tercipta. Wus panah itu melesat ganas menembus dahi sang raja. Monster. Jin Haojian langsung menyambar kesempatan itu. Ia menyerang luka itu tanpa henti. Melihat momen emas, aku mundur mengumpulkan tenaga dalam dan melesat 100 meter ke angkasa. Kerahkan seluruh tenaga skill lempar. Pisau aktif senjataku meluncur laksana meteor jatuh dengan ledakan sonik.
Dua ar pisau itu telak menghancurkan titik vitalnya Raja Monster itu rubuh mengguncang bumi. Sorak-sorai mengeluh-elukan nama kami. Kami resmi menjadi pahlawan camp hari ini. Tapi persetan dengan gelar mataku hanya tertuju pada poin sistem yang manis. Sistem menampilkan 301 poin. Waktunya judi roulette pria Jin Haojian menatapku dengan tatapan menghina hobi judiku. Benar saja ramalan si mulut besar itu, 5 kali putaran roulette pria semuanya sampah tak berguna, sialan. Tak ada satu pun skill baru, jiwaku serasa melayang keluar saking frustrasinya. Tiba-tiba Acero berlari panik ke arahku. Staf asosiasi itu datang dengan napas memburu. Berkat aksi heroik kami menahan badai monster abad ini, pihak asosiasi petualang memutuskan memberi hadiah spesial. Apakah itu emas? Senjata legendaris hati berdebar menanti. Ternyata hanya kupon minum gratis di kedai. Sudahlah. Jin Haojian dan aku pun pergi untuk merayakan kemenangan kecil ini. Meski hadiahnya pelit cukup untuk pesta satu malam. Namun siluet familiar melangkah masuk membuatku terpaku di tempat. Kenapa dia ada di sini? Bukankah ini Ross, pasien pertamaku? Ada apa gerangan? Tanyaku. Waspada. Ras menjawab tegas. Dokter aku datang untuk melunasi hutang budi.